Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Baik, kita masuk materi kita nih. Saya nggak menyiapkan secara khusus untuk hari ini karena saya sehari ini terus terang nggak banyak membuka kitab. Kita buka tentang hadis arba'in. Saya mengulang nomor 2 ini karena mau nomor 2 ini butuh didalami. Saya ulang sedikit. Beliau adalah Yahya bin Syaraf bin Hasan bin Husain An-Nawawi Ad-Dimashqi. Inilah yang menulis kitab hadis arba'in. Yang tidaklah seorang muslim belajar hadis pasti berangkatnya dari hadis arba'in. Berapa jumlahnya masih ingat? 42. Kok arba'in 42? Iya, bahasa Arab itu arba'in itu 40-an. Bisa 42, bisa 43, itu dalam bahasa Arab namanya arba'in. Bukan genap 40, 42. Beliau dilahirkan pada bulan Muharram tahun 631 Hijriah di kota Nawawi. Makanya namanya Nawawi. Kemudian di daerah Damaskus yang sekarang merupakan ibu kota Suriah. Ini sempat perang Rodos ini. Beliau itu pertama dididik oleh ayahnya sendiri. Beliau itu umurnya nggak panjang, tetapi sejarahnya luar biasa. Nek zaman saat ini angel kita yang mau. Ini anak kecil, ini jejak dolan nangis. Orang gelem dolan, pengen sinau. Ribun itu, saling kena bocah pun sinau nangis. Dia itu disuruh dolan nggak mau, pengen belajar. Makanya beliau itu termasuk orang yang bahkan sangat jarang meletakkan badannya untuk tidur. Saking senengnya sinau, tidur pun sambil duduk. Kalau mas-mas, kayak gitu loh orang zaman dulu. Umurnya cuma 40-an, tapi Masya Allah kitabnya banyak. Riyadhus Shalihin itu juga beliau yang tulis. Bayangin, tidaklah setiap orang muslim belajar hadis kecuali pasti membaca Riyadhus Shalihin. Pendek umurnya, tapi efektif betul hidupnya. Ketika berumur 10 tahun, Syekh Yasin bin Yusuf Az-Zarkashi melihatnya dipaksa bermain oleh teman-teman sebayanya. Ini kesaksian Syekh Yasin. Namun ia menghindar, menolak dan menangis karena paksaan tersebut. Enten betul sih gak putra terus itu. Masya Allah. Anak saya yang terakhir, Fatimah, itu punya potensi kayak gitu. Makanya saya suruh menghafal juga. Dia itu kalau disuruh kayak kemarin. Ikut ayah Umi ke desa Pulesari, Dewi Pulesari, desa wisata Pulesari. Saya diundang sekolah guru di desa Pulesari, jauh banget. Saya bilang nanti di sana makan-makan, ada main-mainnya. Izin sekolah yo, nggak mau aku pilih sekolah mirip-mirip Imam Nawawi. Masya Allah. Kadang-kadang anak-anak kita tuh sudah dari kecil udah menunjukkan sifat-sifatnya yang perlu kita pelajari dan kecenderungannya kemana. Syekh ini berkata bahwa anak ini diharapkan akan menjadi orang paling pintar dan paling zuhud pada masanya dan bisa memberikan manfaat yang besar kepada umat Islam. Perhatian ayah dan guru beliau pun menjadi semakin besar. Nah ini sekilas, saya sampaikan sekilas sejarahnya beliau setiap kali kita bertemu, nanti biar masuk. Nah di hadis yang kedua ini
dimulai dengan kalimat an Umar radhiyallahu anhu aidon qala. Di sini ada kalimat aidon. Aidon itu bahasa Arab artinya apa? Juga. Dari Umar radhiyallahu anhu juga berkata. Kenapa ada kalimat juga? Karena hadis pertama diriwayatkan oleh sama an Umar radhiyallahu anhu. Ketika kita belajar di hadis pertama dulu tentang niat, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa, dan seterusnya, itu yang meriwayatkan juga Umar. Maka di hadis kedua ini katakan an Umar radhiyallahu anhu aidan qala, dari Umar radhiyallahu anhu yang juga berkata. Nah ini ada banyak pelajarannya kita ambil. Saya bacakan ulang sedikit nih. Kata beliau, qala bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian riwayat mengatakan bainama nahnu tanpa julusun. Bainama nahnu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian riwayat bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Apa perbedaannya? Sama-sama sebenarnya. Satunya menunjuk suatu hari ketika kami duduk-duduk, yang satunya suatu hari ketika kami di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak mengubah prinsipnya. Data yaumin, di suatu hari. Ittala alaina rajulun syadidu bayadi siyab wa syadidu sawadu sya'ar. Kemudian tiba-tiba datang kepada kami seseorang dengan baju yang sangat putih, rambut yang sangat hitam. Siapa yang sudah hafal hadis ini? Siapa? Mas-mas sudah ada yang hafal? Belum? Dihafalin ya. Habis arba'in itu kalau bisa dihafalin. Anak-anak saya itu sudah kayaknya udah hafal semuanya deh. Ya Abdul belum. Yang 3 yang itu udah hafal semuanya. Hafal plus hafal artinya plus sebagian sarahnya sudah hafal. Jadi Aisyah, Azizah, Amal udah hafal hadis arba'in. Jadi tiba-tiba datang kepada kami seorang yang pakai baju sangat putih, rambutnya sangat hitam. Apa maksudnya? Kalimat baju sangat putih kalau zaman dulu itu artinya orang berlaku atau paham. Dan zaman saya ini sama mungkin gini, orang pakai putih, nek orang kucel berarti kan orang berlaku atau. Nah jadi mana pak kereta sing wis bersih ini tetap aja perjalanan jauh nih, roto kucel gini bang. Ini orang zaman dulu yang kalau jalan jauh itu berarti pakai onta. Nah ini kok ini putih men. Kemudian rambutnya itu rapih, hitam rapih. Kemudian katakan la yuro alai asharu safar. Enggak terlihat di tubuhnya bekas perjalanan. Wala ya'rifu minna ahadun. Tetapi kami semua yang di situ enggak ada yang kenal satupun. Niki lak lucu nih. Dudu wong adoh tapi kok ora dikenali iki sapa? Kan gitu. Gitu Bang. Nah, jadi ada yang tiba-tiba kok bersih banget nang kene. Tiba-tiba di sini dengan bertanya-tanya iki sapa to? Kok ya orang kenal. Kemudian orang ini tindak tanduknya pun membuat tanda tanya yang datang di situ. Suma jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia duduk mendekat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Jagung ini Bu, Bapak Ibu. Apa? Ini dengkul ketemu dengkul niku lho. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Cerak banget Rasulullah. Kayak sahabat sing cerak-cerak ora wani kaya ngono kuwi. Lah iki wong nang anyar-anyaran ana ngerti kok ujug-ujug nyerak Rasulullah ila medeni to niku. Pikiran orang bisa macam-macam. Jangan-jangan mau jahat ya kan. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Kemudian wa doa kaffai ala fakhidaihi. Kemudian tambah lagi. Ini memang luar biasa. Orang ini meletakkan kedua tangannya di atas ini paha Nabi Muhammad SAW. Nah jenengan coba, tiba-tiba ada datang saya ke sini, nyekan aja melayu orang. Wis opo bingung apa itu? Nek zaman saat ini. Kemudian waqala, orang ini berkata, ya Muhammad, nyilu esisan orang sopan. Orang lain memanggil apa? Ya Rasulullah, ya Rasulullah. Ini manggil ya Muhammad, jenengi. Tak kurang ajar begitu kan. Ya Muhammad, akhbirni anil Islam, kabarkan kepada saya tentang Islam.
Mau sambil tunjuk ya. Nah, kemudian faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda. Nah, ini yang menjadi sejarah rukun Islam yang nanti juga akan diulang di hadis ketiga. Dikatakan al-Islamu an tasyhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqima shalah wa tuqiya zakah wa tasawma Ramadan wa tahujjal bait ini nastata'ta ilaihi sabila. Rukun Islam. Jadi kabarkan kepadaku tentang Islam, maka Rasulullah menyebut tentang rukun Islam. Barniku piyambakipun menjawab sodat bener. Nah, ini takon dijawab benak. Nek kondo benak ini berarti yang pun ngertos sama tidak? Pun ngertos iki. Oh bener. Berarti lah pun ngertos niku. Wong iso benake kok. Iki karep piye to wong iki takon dijawab bener. Kaya wong ngetes. Gini apa iki? Masyaallah. Fa'ajibna lah. Yas'aluhu wa yusaddiqu. Menakjubkan kamu yang bertanya, kamu yang membenarkan gitu. Qala, kemudian lanjutkan fa'akhbirni anil iman. Terangkan kepadaku tentang iman. Qala, Rasulullah menjawab antu'mina billahi dan seterusnya. Rukun iman. Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir, antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Rukun iman yang 6. Nggih. Jadi ini kalau jenengan tanya rukun iman iki itu dalile salah satunya iki hadis niki. Nggih. Qala sadaqt. Bener. Kok meneh niku? Oh bener nih bener. Luar biasa. Tambah orang bingung niku. Sopo to ini? Ora dikenal. Dudu wong ado. Kok benake Rasulullah? Orang ini berkata lagi qala fa'akhbirni anil ihsan. Terangkan kepadaku tentang ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Jadi beliau mengatakan yang namanya ihsan kata Rasulullah adalah engkau beribadah seolah-olah engkau melihat Allah dan pasti jenengan kan tidak bisa melihat Allah. Maka kalau engkau tidak bisa melihat Allah, sesungguhnya Allah melihat kita. Itu ihsan namanya. Sering saya umpamakan sebagai CCTV. Jenengan itu di dunia ini kan sebenarnya Allah pasang CCTV yang nonton jenengan terus, nggak pernah putus. Jadi jenengan ibadah nih kok, yang jenengan tuh merasa dilihat oleh Allah. Atau semua tindakan najan jenengan dewean ikulah dilihat oleh Allah. Di dalam Quran surah An-Nisa ayat 1 di akhir ayat dikatakan innallaha kana 'alaikum raqiba, kata Allah. Sesungguhnya Allah itu mengawasi terus, enggak ada yang lolos tuh. Coba kalau jenengan bangun kesadaran ini, luar biasa jenengan. Arab gawe lais mesti mikir ping sewu lah ditonton oleh Gusti Allah. Gini apa gini? Jenengan sekarang diawasi bos aja mikir ping sewu. Ruangan jenengan pasti CCTV. Jenengan kerja Arab ngupil mikir. Gini apa gini? Alam kok ketok. Gini apa gini? Ini jenengan tuh dilihat terus oleh Allah. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Allah tuh mengawasi kita terus tuh. Kemudian masih dilanjutkan ya. Orang ini bertanya lagi, belum puas nih. Fa'akhbirni anis sa'ah. Kabarkan kepadaku tentang apa? Hari kiamat. Sa'ah, hari kiamat. Qala, kata Rasulullah, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'id. Sing ditakoni ora lebih ngerti ketimbang sing takon. Nah, ini dalil bahwa hari kiamat itu yang tahu hanya Allah saja. Makanya kalau ada aliran menyebut kiamat tanggal sampai mesti tersesat. Dijamin niku aliran sesat. Ini Mui dulu menyebut ya, di antara ciri aliran sesat itu salah satunya nih. Bisa menyebutkan tanggal tahun
kiamat. Padahal Rasulullah takoni kanggo apa? Mal mas'ulu anha bi a'lam minas sa'il. Sing takoni ora luwih ngerti ketimbang sing takon. Paham Bapak Ibu? Jadi dengan ampun percaya sih, enten tiyang sanjang kiamat tanggal sampai mesti keliru. Ini dintennya disebut dinten Jumat, tapi Jumat kapan kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Kemudian dikatakan, ya wis nek ono tak takon meneh. Kira-kira ngene. Fa'akhbirni an amaratiha, nek ngono kabarkan kepadaku tentang ciri-cirinya. Kapan orang ngerti ciri-ciri ini apa? Begitu. Qala Rasulullah menjawab, antalidal anturabataha, nek wis ono budak melahirkan tuanya. Jadi ada seorang ibu-ibu statusnya budak, hamil dengan tuannya, kemudian lahirlah anaknya jadi tuan itu, seperti itu. Atau dalam riwayat lain banyak, sebenarnya riwayat ini banyak, terangannya banyak. Nanti saya terangkan lebih dalam. Wa antarul khufatal auratal alah ri'asai. Dan ada orang-orang yang dia miskin, nggak pakai baju atau terbuka auratnya, penggembala kambing, kemudian ya tatawaluna fil bunyan, berlomba-lomba mendidikan bangunan. Sekarang sudah belum, di Timur Tengah sudah nih. Timur Tengah itu tahun 50 yang itu masih belum ketemu minyak, itu belum kaya. Sekarang luar biasa, sampai subhanallah di Arab Saudi atau di Timur Tengah lah, yang mobil-mobil larang itu mesti nabrak sidik tinggal pinggir jalan. Gini apa nih? Seorang negara kayak sih berebutan, tapi kok pinggir-pinggir jalan ini, subhanallah. Saking sugih. Jadi sudah terjadi. Mendidikan bangunan sudah terjadi. Orang-orang yang dulunya nggak punya apa-apa sekarang belum mendidikan bangunan sudah. Nah, ini berlaku umum di seluruh dunia sebenarnya. Di Indonesia juga saya kira sudah. Orang-orang yang dulunya miskin kemudian tiba-tiba Allah kayakan dan berlomba-lomba mendidikan bangunan. Tapi karena ini sunnah, ini pasti terjadi. Kemudian suman tolako falabith sumalian, orang itu kemudian pergi. Kami pun diam sejenak. Kemudian Rasulullah bersabda, ini ada yang mengatakan langsung, seperti ada yang jeda hari ini. Ya Umar, atau imani sa'id, ya Umar, kayak ngerti orang mau sing takon sopo. Ngerti lah be, si mau takon ke sopo. Kemudian qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Saya berkata Allah dan Rasulnya yang tahu. Ini penting Bapak Ibu. Di antara faedah kalimat qultu Allahu wa rasuluhu a'lam, saya berkata Allah dan Rasulnya yang tahu, itu ngaten Bapak Ibu. Jenengan dalam bidang agama itu jangan sok tahu. Nek ditakoni urung yakin banget dalilnya, jangan dijawab. Jenengan sering bertanya ke saya tunda, saya baca dulu kitabnya, saya belum yakin, sering toh seperti itu. Maka selevel Umar saja qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Orang wani-wani langsung iki lo, jangan, bahaya. Apalagi kalau di depan jenengan ada orang yang lebih alim. Meskipun jenengan ngerti jawabannya. Kalau jenengan di depan jenengan ada orang yang lebih alim, jangan wani-wani jawab, nggak sopan namanya, nggak punya adab. Salah satunya diambil dari hadis ini. Kata Umar, qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Kemudian qala fa innahu Jibril, sesungguhnya dia Jibril, atakum yu'allimukum dinakum. Dia datang untuk mengajarkan agama kepada kalian, agama kalian. Jadi tadi itu Jibril, makanya ini namanya hadis Jibril. Ya pantas wae ono sing kenal. Ya pantas wae bagus. Ya pantas wae benake wong Jibril. Jibril alaihissalam. Jadi ini matan hadisnya begitu. Hari ini saya ingin mengajak jenengan, mungkin nggak banyak karena
kondisi suara saya yang kurang optimal. Saya ajak jenengan masuk ke bagian keduanya, yaitu tentang fa'akhbirni anil iman. Ini juga akan menjadi pembahasan kita dalam jangka waktu yang panjang, karena inilah yang akan kita bahas dalam bentuk syarah rinci rukun iman. Syarah rinci rukun Islam kita sudah mulai dari sholat berjamaah, kita sudah bahas, okay? Dan kita sudah masuk ke fikih bersuci, ini sudah mulai waktu itu. Adalah syarah rinci rukun Islam bagian pertama. Bagian kedua saya ajak jenengan untuk masuk ke mukadimahnya dulu, tolong diperhatikan. Okay. Satu, lihat Quran surah Al-Hadid ayat ke-21. Quran surah Al-Hadid ayat ke-21. Allah berfirman, sabiqu ila mawfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis sama'i wal ard u'idat lilladzina amanu billahi wa rasulih. Jadi dalam ayat ini dikatakan sabiqu. Apa artinya? Berlomba-lombalah. Ini perlombaan, Bapak Ibu. Kata Allah, ini perlombaan. Dalam rangka apa? Ila maghfirah. Berlomba-lombalah untuk dapat ampunan dari Allah. Jangan lihat ibadah puasa sebesar itu loh ya. Man soma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ibadah puasa sebesar itu hadiahnya apa? Diampuni dosa-dosa kita bagi. Barang siapa puasa di siang hari ikhlas karena Allah, ridho karena Allah, mencari ridho Allah, maka diampuni dosa-dosanya. Malam harinya, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang sholat malam di bulan puasa, maka dia juga diampuni dosa-dosanya. Man qama Lailatul Qadar, barang siapa yang sholat di malam Qadar, maka dia diampuni dosa-dosanya. Artinya apa? Ampunan dari Allah itu kunci sukses seseorang. Coba jenengan lihat dalil tentang semua hal yang menyulitkan hidup jenengan. Semuanya karena dosa-dosa kita. Anaknya awet dewe pecicilan, koreksi dosa kita seberapa. Bojone awet dhewe ora manut, takoni awet dhewe dosane wo. Begitu. Memang begitu. Maka dikatakan sabiqu, berlomba-lombalah terhadap ampunan. Jangan masih ingat kata-kata magfirah. Magfirah itu apa? Maka kita melakukan istighfar. Magfirah itu artinya tolabul, meminta magfirah, permintaan terhadap magfirah, terhadap ampunan Allah. Magfirah bahasa Arab dari kata migfar, masih ingat? Migfar itu apa? Topi wojo. Kalau ini namanya apa? Kolan suah bahasa Arabnya. Pecis itu kolan suah. Namanya pecis ditotok, tuh, yo loro lah. Makanya tentara nggak pakai pecis, pakainya apa? Topi wojo, ditutup, ping, gitu maksudnya. Makanya magfirah itu dari kata migfar. Migfar itu artinya topi wojo. Karena istighfar itu fungsinya dua, yaitu siter dan wikoyah. Siter itu penutup, yang nutupi, wikoyah itu pelindung. Nek kolan suah niku namung go tutup tok, kinapi patut. Ini ditodok tetap loro. Ini sebuah pembahasan tersendiri. Nanti kita bahas tentang istighfar dan 13 manfaatnya dari Al-Quran dan hadis. Ini saya sampaikan, mudah-mudahan di minggu berikutnya kita bisa baca itu. Oke? Terus jangan ngetos, oh istighfar itu boleh kok topi wojo to maksudnya. Yang jangan boleh ngaji lah, mudah ngetos niku. Itu manfaatnya berbeda dengan kolan suah. Maka kata Allah, berlomba-lombalah terhadap ampunan Allah. Wa jannatin arduha ka'ardi sama'i wal ard. Dan berlomba-lomba untuk mendapatkan surga. Ini sebenarnya kata-kata arduha
ka'ardi sama iwal. Itu kalau kita terjemah letterlexnya itu lebarnya, yang lebarnya selebar bumi dan langit. Kalau orang matematika langsung tahu nek lebar wis sakmono berarti panjangnya piro. Paham Bapak Ibu? Kenapa bahasanya lebarnya? Saya terangkan sedikit. Ini jangan belajar serius ini. Kalimat untuk menunjukkan paling jauh di dunia itu apa bahasanya? Nek jenengan kondo, sing paling ngadoh yang jenengan bisa sebut di dunia itu seberapa? Timur dan barat, gini apa gini? Nek aku ponton itu, kondo pimne sing luwih adoh saka timur dan barat. Gini apa gini? Bahasa Arabnya bainal masyriqi wal maghrib. Makanya dengan kalau doa iftitah itu Allahumma ba'id baini wa baina khotoya kama ba'da bainal masyriqi wal maghrib. Maksudnya aku ki didoakan dosaku ki satu-satunya. Dalam tafsirnya dikatakan mau ketemu meneh karo dosa kuwi lho. Paham Bapak Ibu? Nih, makanya jangan baca iftitah itu nek iso ganti-ganti. Jangan mengatakan oh nek Al-Mabah itu dari Muhammadiyah. Bukan nih. Kabiro itu dari NU, bukan. Ini semuanya dari Rasulullah nih. Ada sekitar berapa itu jumlahnya? Banyak jumlahnya ini. Nanti kita pelajari ketika belajar fikih sholat. Menunjukkan terjauh yang bisa kita sebut. Jangan kan aslinya kan itu atau mereka kan jono. Ini awal dari kondoni mungkin misalnya bainal masyriqi wal maghrib. Disebutkan di sini araudu ka'arti sama iwan. Lebarnya itu wis atuh men. Soalnya meneh tok gitu loh kira-kira. Maka dalam tafsir disebutkan luasnya. Jadi kan kalau belajar matematika panjang kali lebar tadi luas. Intinya itu kayak luas men. Gitu, paham ya? Kita kan hidup kadang-kadang merasakan kesempitan, gini apa nih? Sumpah, gini apa nih? Kita tuh akan mendapatkan tempat yang luas, longgar, ora sek-sekan, ora sumpah. Bapak Ibu semuanya. Makanya disuruh berlomba-lomba. Kemudian katakan uiddat lil ladzina amanu billahi wa rasul. Itu disediakan untuk orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Itulah mengapa ayat ini menjadi pendorong supaya kita belajar tentang rukun iman. Paham Bapak Ibu yang ada di sini? Paham nih? Kita malah lebih pendek atau sedikit lambat-lambat nih timbang biasanya. Gara-gara sakit saya jadi bisa lambat. Saya itu di mana-mana ceramah yang jadi soal itu aduh sama Ustadz wah itu nyatet orang kecandaan. Tapi ada videonya ya, ada videonya. Nah dengan seperti ini jadi lambat ini. Alhamdulillah. Kemudian dzalika fadlullah yu'tihi may yasha wa lahul fadlul adzim. Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Itu tuh karunia yang Allah berikan kepada orang yang dikehendakinya. Ini Bapak Ibu, kenapa kita berbuat baik? Kenapa kita nandur kebaikan? Ben dipilih, ben menjadi orang yang dikehendaki oleh Allah untuk menjadi orang kayak gitu itu loh. Paham Bapak Ibu? Maka nggak ada sedikit pun kerugian yang namanya berbuat baik, nggak ada. Pasti yang namanya kebaikan itu pasti menguntungkan. Apalagi kalau kaitannya dengan masalah harta, itu luar biasa. Coba jangan perhatikan dulu ketika kita belajar awal-awal hadis tentang man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang pergi dari rumahnya untuk mempelajari ilmu agama, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Jadi dengan lihat hadis ini itu ada sebelumnya, ada sambungan awalnya. Sambungan awalnya semuanya terkait dengan perbuatan baik. Jadi mau ngaji ya hasil itu apik maksudnya. Coba lihat, barang siapa yang mengurai kesulitan seseorang di dunia, maka Allah akan ganti dengan kemudahan di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang membebaskan hutang orang lain, maka Allah akan beri kemudahan bagi dia di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang menutup aib orang lain, maka Allah akan tutup aibnya di dunia dan di akhirat. Mulai yang terakhir dikatakan apa?
Barang siapa yang senantiasa menolong hambanya Allah, Allah senantiasa tolong dia. Coba lihat, dengan lihat itu. Yang memudahkan masuk surga ternyata pertolongan kita kepada orang lain. Gini lagi, maka nggak masuk akal kalau ada orang rajin sembahyang kok, orang rajin nulungi orang nggak jalan, nggak Islam, nggak profil Islam maksudnya, bukan nggak Islam, nggak profil Islam. Masya Allah. Kemudian Al-Baqarah ayat 25 selanjutnya. Ini ayat yang membuat kita itu didorong untuk belajar tentang rukun iman. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ wahum fiha khalidun. Coba jangan perhatikan. Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Di sini dikatakan dan beramal soleh. Jadi yang dituju itu orang yang beriman. Makanya derajat iman ini selevel di atas derajat Islam. Islam itu ada 3 tingkatan. Agama ini ada 3 tingkatan. Yang pertama Islam, yang kedua iman, yang ketiga ihsan yang disebut dalam hadis tadi. Islam meningkat iman menjadi ihsan. Kalau jenengan sudah derajat ihsan ini ya luar biasa. Ini keadaan di mana jenengan selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nek mau merasa diawasi wis jelas apik. Wis jelas dadi wong apik. Nang WC dhewean yo tetep jenengan mikire isin untuk tonton Gusti Allah. Merasa diawasi oleh Allah terus. Jadi di ayat ini katakan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Orang beriman. Kemudian ayat berikutnya. Ini ayat-ayat yang membuat kita harus mempelajari tentang rukun iman secara baik. Al-Buruj ayat ke-11. Kalau ini banyak yang hafal, insya Allah. Banyak yang hafal. Innal ladzina amanu wa amilus sholihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar dzalikal fawzul kabir. Sesungguhnya orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka akan mendapatkan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itulah kemenangan yang besar. Tapi itu semuanya ternyata kemenangan yang besar itu kepada Allah. Jadi, ketika jenengan dimasukkan ke surganya Allah, sebagaimana Allah berfirman di dalam Quran surah Ali Imran 185, faman susisya alinar wa khudilal jannah faqad faz, kata Allah. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka jahanam kemudian dimasukkan surganya Allah, itulah yang menang sesungguhnya. Kapan dimulainya? Sejak hari ini di dunia. Faman susisya alinar, barang siapa yang dijauhkan dari neraka, maksudnya Pak, saiki jenengan ya ngewen iki moh. Itu jenengan sedang dijauhkan dari neraka, jadi pengen ini sing apik, pengen ini rajin, pengen ini teng masjid. Ini loh, itu artinya jenengan sedang dijauhkan dari neraka jahanam dan hendak dimasukkan ke surga. Sekarang pun jenengan udah ngerasa sebenarnya. Nek jenengan kok pengen ini sing enek, pengen ini nesu, itu ciri-ciri menuju ke neraka. Maka kalimat ini tuh kalimat yang menakjubkan kalau jenengan mau paham. Makanya kalau kita baca Quran dengan artinya, kadang-kadang senyum, kadang-kadang takut, kadang-kadang merinding, itu Masya Allah. Masya Allah. Quran surah Al-Buruj ayat ke-11. Kemudian yang berikutnya, ini yang menjadi syarat la ilaha illallah yang sudah pernah saya bahas, Quran surah Al-Hujurat ayat ke-15. Yang mendefinisikan orang beriman itu siapa toh? Adalah disebutkan di ayat ini, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Kata Allah, orang yang beriman sungguhan, imannya orang etok-etok. Kalimat barang yang imannya tenanan berarti ono sing imannya etok-etok orang. Contoh imannya etok-etok, Rasul bersabda, wala yajtami as-suh wal iman fi qalbi abdin abadan. Kata Rasul, enggak mungkin berkumpul antara pelit dan iman di hati seorang hamba selamanya. Selamanya, kata Rasulullah.
Enggak mungkin berkumpul antara perasaan pelit dan iman di hati seorang hamba selamanya, kata Rasulullah. Makanya di sini katakan sing imane tenanan, orang etok-etokan, dibuktikan wajahadu bi amwalihim wa anfusihim. Dia enggak ragu-ragu. Dia enggak ragu-ragu bahwa semua kebaikan dibalas oleh Allah. Rasulullah bersabda, tidak akan berkurang harta karena sedekah. Enggak mungkin, kata Rasulullah. Yang ada bertambah-tambah. Orang mengatakan caranya sopo Ustaz, sak yuto tok 500 yuto kali 500. Iya, hitung-hitungannya begitu. Tapi nanti Allah akan gantikan yang jauh lebih besar. Orang-orang yang ada di Al Khair Community itu, orang-orang yang merasakan itu, makanya dia terus-terusan. Semakin orang kasih banyak, kok merasakan semakin nikmat. Itu yang dirasakan oleh orang-orang seperti itu. Itu kesaksian mereka begitu. Kenapa mereka mau berkomunitas yang intinya pokoknya bergerak sosial? Karena dia merasakan nikmatnya melakukan itu, Bapak Ibu semuanya. Dan itu janji Allah. Al-Baqarah 261 ya Mas, tentang masalul ladzina yunfiqu amwaluhum fi sabilillah. Benar enggak? Dicek coba. Perumpamaan orang yang menginfakkan di jalan Allah. Saya sendiri kadang-kadang masih suka lupa. Betul ya. Di Al-Baqarah 261 dikatakan masalul ladzina yunfiqu amwalahum fi sabilillah kamasali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli subulin mi'atu habbah. Perumpamaan atas harta yang jenengan infakkan di jalan Allah seperti jenengan menanam sebuah biji tumbuh 7 bulir. Yang 7 bulir itu ada masing-masing 100 biji, jadi 700. Bayangin Bapak Ibu semuanya, itu Allah yang berfirman. Enggak mungkin janjinya batal, mustahil. Mustahil. Setiap Allah berjanji itu pasti terjadi. Makanya dikatakan orang yang imannya betul, tadi Al-Hujurat 15, adalah orang-orang yang yakin kepada Allah dan Rasulnya, summa lam yartabu. Kemudian nggak ada keraguan di hati, nggak ada. Bentuknya apa? Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fisabilillah. Dia berjihad di jalan Allah dengan hartanya, dengan jiwanya. Itulah orang yang imannya betul, Bapak Ibu. Maka Rasulullah bersabda, as-sodaqoh. Sodaqoh itu dari kata apa? Benar, artinya sodaqoh itu benar, bahasa Arab nih. Sodaqoh dari kata benar. Maka dikatakan as-sodaqoh burhan. Sodaqoh itu bukti keimanan seseorang. Nek jenengan isi abot sodaqoh, yakin imannya itu betul-betul. Yakin. Coba jenengan lihat hadis ini. Nanti kita akan sampai di hadis ini. Man amana billahi wal yawmil akhir, falyakul khairan aw liyasmut. Faman kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Faman kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dha'ifahu. Kita lihat hadis ini menyebut tentang kebaikan semua. Sesuatu yang harus diimani. Sing sinten kemawon percaya kali Gusti Allah lan hari akhir. Niki bagi sing percaya, orang percaya ora sah. Sing sinten kemawon percaya Gusti Allah lan hari akhir, maka berkata baik atau diam. Jenengan ngomong enek lah, bisa mboten langsung didapat hukumannya, enggak. Jenengan tuh dapat balasan nanti di sana, walaupun bisa jadi yo ditampar mau, bisa jadi ngomong enek. Kan sakit mawon. Tapi bahwa di sana nanti akan disoal kalimat itu. Ada orang bangkrut gara-gara kalimatnya, ya enggak? Menyakiti orang lain, maka nanti dikontrol, ditemukan, oh, kamu pernah nyakitin saya, pahalamu untuk saya sini, kan begitu. Orang berdusta atas nama orang lain, subhanallah. Kemudian barang siapa yang percaya kepada Allah dan hari akhir, berbuat baik sama tetangga, muliakan tetangga. Ada 10 hal nih, 10 hal dalam muliakan tetangga. Di dalam kitabnya Imam Al-Ghazali. Satu ketika nanti kita bahas. Itu kan perbuatan baik. Enggak jenengan langsung terima, kalau jenengan berbuat baik sama tetangga memang langsung jenengan dapat duit sak yuto kan buatan. Gini apa nggih? Salah satu hak tetangga itu yang sering ramai kalau saya ceramah di beberapa tempat itu adalah dulu pernah saya di sini tuh, seseorang menundukkan pandangan dari pasangan tetangganya.
Paham Bapak Ibu? Jadi orang yang tuh wong lenang lirak-lirik bojone tanggane mau nangsal nih. Mau nangsal nih, pecicilan repot nanti. Saya ceramah di perumahan ini lah banyak nih. Begitu masuk ke poin itu langsung ribut ya. Masya Allah nih. Jadi berbuat baik seperti itu nanti jenengan akan terima di akhirat. Kemudian fal yukrim dha'ifahu. Jikalau panjenengan yakin dengan Allah dan hari akhir, maka muliakan tamu. Nah itu semua kan perbuatan baik yang hanya bisa dilakukan orang-orang yang beriman. Kalau nggak beriman ya enggak. Maka dikatakan orang yang imannya tenanan itu nggak ada ragu-ragu sama sekali, sehingga dia rela dengan hartanya, dia rela dengan tenaganya untuk di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Closing malam hari ini Bapak Ibu semuanya. Ini kalau jangan perhatikan bagian terakhir ini, insya Allah jangan akan menjadi orang-orang yang bersemangat dalam ibadah. Pada dasarnya manusia itu adalah budak dari Robnya. Makanya kita mengatakan Sayyidul Istighfar, Allahumma anta Rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk. Saya itu hambamu. Si manusia itu pada dasarnya adalah budak dari Robnya, sehingga dia harus taat. Maka namanya muslim. Muslim itu artinya berserah diri, siap diatur. Ada orang nggak terima. Saya nggak mau jadi budaknya Tuhan, nggak mau. Saya mau berlari, nggak mau jadi budaknya Tuhan. Ketahuilah, ketika jenengan berlari sebagai budaknya Tuhan, jenengan akan menjadi budaknya setan. Ini ada orang nggak paham. Nggak mau tanya saya mau jadi budak. Begitu jenengan lepas dari perbudakan dari Robnya, jenengan jadi diperbudak setan. Jenengan wayai sholat, orang mangkat sholat, jenengan akan lari ke tempat lain yang diperbudak setan. Demi Allah begitu. Jenengan punya harta, nggak mau sedekah, jenengan tetap akan jadi budaknya setan. Uang itu akan keluar di tempat yang nggak bermanfaat. Yakin itu. Makanya kita siap sedia untuk menerima seluruh aturan. Tidaklah seorang muslim kecuali ketika datang kepadanya perintah, dia mengatakan sami'na wa ata'na. Saya dengar, saya taat. Nah ini untuk pertemuan malam hari ini, mohon maaf jikalau tidak seperti biasanya, tapi ini terakhir-terakhir kok saya semangat ini, suaranya kayaknya balik ini, Masya Allah ini. Semoga Allah rahmati kita semua. Jikalau ada pertanyaan mungkin masih lewat WA nih. Kemudian ada satu pertanyaan nih dari salah satu jamaah, insya Allah nanti saya bahas secara khusus, insya Allah lain waktu. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf jika hal itu kurang pas di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.